datang di podcast TP, Teras Podcast. Anjay. Tepuk tangan dulu. Jadi tempatnya informasi seputar perkembangan teknologi saat ini. Perkenalan, nama gua Angga. Jadi di sini ada narasumber yang dari jauh. Boleh perkenalkan dulu untuk kalian? Halo, gue Rani. Halo, gua. Halo, gue Sudirman. Woi, kalian dari mana aja nih sebelumnya nih? Saya nih alamatnya apa gimana? Iya nih. Boleh kasih tahu alamat dan Kalau saya sih dari tadi. Dari tadi. Oh. Nah, jadi podcast kali ini itu membahas tentang perkembangan teknologi digital saat ini. Kalian udah tahu belum sih perkembangan teknologi saat ini itu seperti apa? Tahu. Banyak banget sih perkembangan teknologi saat ini ya, yang makin berkembang ya di era modern saat ini lah. Contohnya tuh dari mulai ada ChatGPT, ada aplikasi kayak Mojo yang terus ada aplikasi mungkin Sosial media ya kan? juga banyak Instagram, Twitter gitu. Jadi kayak mempermudah kita sebagai apa ya? Remaja. iya mempermudah masyarakat lah untuk Iya. lebih tepatnya tuh makin enak lah buat sekarang juga kan ada ada ini ya apa namanya Shopee. Untuk mempermudah dan kita untuk belanja dan lain-lain. Nah, kalau Bapak juga tahu Pak perkembangan teknologi Pak. Kalau Bapak kan era 90-an nih Pak. Bapak tahu dengan perkembangan teknologi saat ini? Perkembangan teknologi saat ini seperti kita tuh majalah, koran sekarang sudah jarang ya kita temuin gitu ya. Kita jarang kita temuin karena sekarang udah kebanyakan memakai gadget, tablet dan lain-lain. Dengan zaman dulu tuh ibarat itu kita membaca aja pakai koran, sekarang mah Sekarang udah melalui tablet. udah menggunakan tablet. Kalau udah ada internet mah udah gampang udah Oh. sekarang. Nah. jadi berita juga sekarang kan lebih mudah lah diaksesnya kan. Iya. Oh. Sekarang tuh di internet juga banyak lah, contohnya kayak di Kompas Media. Nah, aku mau tanya lagi sih tentang pengaruh perkembangan teknologi saat ini. Kalian tuh tahu nggak sih perkembangannya itu kayak gimana? Perkembangannya ya seperti dahulu gitu ya, ibu-ibu belanja atau kita pengen beli sesuatu kita harus pergi ke pasar atau ke mall, tapi sekarang kita lebih bermudah melalui chat atau melalui Shopee, Lazada dan lain-lain. Tapi juga zaman dulu ya sebelum modern tuh mungkin banyak mahasiswa yang apa sih namanya untuk mencari tahu tuh lebih sulit kan ya kan. Nah, Iya, betul. dengan adanya perkembangan teknologi saat ini contohnya ada seperti ChatGPT itu menurut pribadi sih yang menurut kalian juga mungkin itu menguntungkan lah ya, benar kan, mempermudah juga mempermudah mahasiswa lah untuk mencari sesuatu. Kalau itu sih kalau aku ya perkembangan teknologi saat ini yang paling dirasain aku banget gini. Iya betul. Apa itu? Gimana tuh ya? Ojek sekarang tuh udah gampang banget pakai online gitu kan. Biasanya kita harus jalan dulu ke sana nyari ojek pangkalan. Sekarang kan tinggal pesen doang, dia yang nyamperin kita di mana aja. Sedangkan kalau kita juga kayak misalnya mencari suatu makanan yang kita pengen tuh kayak langsung mudah, langsung tinggal pencet. Instan gitu loh, Iya. instan. Iya sih, Ya, benar dahulu kita mesti harus Jalan keluar, dulu. jalan dulu, nyari Lumayan warung kan? warung yang tutup yang buka mana, gitu kan. Terus iya. Nah, aku mau tanya juga sih Pak, contoh-contoh perkembangan teknologi itu Pak. Kalian tahu nggak sih contoh-contoh itu perkembangan teknologi saat ini? Contoh-contohnya yang tadi kita bicarakan itu apa sih? Ya, contohnya itu seperti kita perkembangan tentang berita ya. Iya. Berita saat ini tuh apa sih yang sedang viral, apa yang sedang heboh gitu loh. Nah, kita bisa nyari di Google, internet dan lain-lain gitu. Nah, Akmal ada Mungkin perkembangan itu contohnya ibarat apa ya, misalkan kita mencari sesuatu ya kan, mencari sesuatu atau kita
peneliti kan sulit tuh di zaman yang dahulu, di zaman dulu. Sekarang tuh udah lah. Tadi ada itu juga ada ChatGPT juga, terus ada Google Scholar juga kan bisa kan. Nah, sebelum kita pertanyaan-pertanyaan itu, ini kita minum terlebih dahulu lebih enak kali ya. Sampai dulu aja ya. Break ya. Iya, kita boleh Dari tadi hidangin. gue udah minum nih. Oh iya Kita iya. bilang ngerokok boleh. Waduh, kalau ngerokok aku nggak ngerokok nih kebetulan. Aduh, aku juga lagi. Iya, aku minum dulu guys. Ini disediain oleh. Tuh, Pandang. tuh dikat lagi, itu dikat lagi. Nggak usah dikat. Di sini tuh nggak ada kata-kata. Iya. Di sini udah langsung. Langsung aja ya. Santai aja. Anggap aja rumah sendiri. Pak. Nah, sebelum kalian melihat podcast, lebih baik Anda minum teh solo terlebih dahulu. Nah, Harganya cuma goceng. harganya berapa ini Pak? Ya, cukup terjangkau lah. Oh iya. Ya, podcast ini Nah, disponsori nah oleh seperti Coach. ini lah. Seperti kita perkembangan teknologi seperti itu. Kita ingin jalan sesuatu dan jalan. Klik, set, datang. Datang. Contohnya seperti ini ya tadi ya, langsung beli di Grab ya. Cuma Iya. jam bikin Iya. Grab tolong masuk dong ke sponsor gitu. Nah, jadi terima kasih nih ya. Boleh kita lanjutkan lagi untuk Boleh, pertanyaan boleh, sesi? boleh. Karena kalian tuh narasumber dari Universitas Dia Nusantara. Universitas yang sangat baik menurut saya. Betul? Betul. Tapi saya tanya kalian tuh udah semester berapa sih saat ini? Saat ini semester 4 sih. Sudah sih bener. Oh, semester 4. Berarti hampir mau lulus nih berarti. Belum. Oh, belum. Lama. Belum tahu deh ini kita Perjalanan belum tahu masih deh. panjang. Oke. Kembali ke topik ya tentang perkembangan teknologi saat ini. Nih, aku mau tanya lagi nih. Kan setiap ada perkembangan itu pasti ada positif dan negatifnya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, positif dan negatifnya itu apa sih? Kalau menurut kalian tuh? Positifnya pasti kayak tadi ya, mempermudah semuanya kan. Kalau negatifnya paling yang kemarin-kemarin gitu kayak udah terlewati gitu. Apa tuh? Misalkan kayak koran itu kayak udah tertinggal zaman banget, terus Oh. kayak company-nya, perusahaannya kayak bangkrut misalkan gitu. Betul, lagi juga tuh koran kayaknya menurut aku sih kayaknya bikin limbah sih ya. Iya. Karena Kertas Itu save menurut kurang saya juga nggak juga sih gitu. Karena kan kalau dulu itu kita mencari segala informasi atau sesuatu itu pasti di koran. iya, Kenapa koran tidak ada dan mempermudah melalui internet? iya. Ya kemungkinan satu limbah dan peminatnya pun tidak berjalan. Dan menurut saya juga pada saat ini tuh di era zaman sekarang tuh di generasi Z ini tuh banyak sekali anak-anak yang sudah malas membaca sebenarnya. Iya. Aduh, kalau membuka koran malas banget gitu dengan banyak banget tulisannya, seperti itu membuat kita pusing. Betul. Nah, Sisi negatifnya juga untuk anak-anak juga kebanyakan sering main game, main gadget, dan dia pun belajar ya agak susah lah. iya. Kalau untuk Mas Akmal, Ya mungkin kalau dari pribadi di era perkembangan teknologi saat ini sih sisi positifnya itu banyak banget ya. Kayak pertama itu yang tadi di awal itu udah dijelaskan kan, bahwa teknologi juga bisa tidak mempersulit lah ya kan buat masyarakat Indonesia untuk mengakses semuanya lah seperti itu. Nah kalau dari saya pribadi itu sisi negatifnya itu gimana, balik lagi ke orang yang mempergunakan medianya itu seperti apa gitu. tidak ada salah gunakan. Nah iya, bener sih, banyak sekali juga kayaknya dengan zamannya teknologi itu kayak banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan teknologi tersebut digital, contohnya seperti pendosen sih, seperti murid yang menggunakan ChatGPT itu sangat Iya. gimana gitu ya, betul? iya betul. Apakah kalian menggunakan ChatGPT ya? Saya tidak, Pak. Kebetulan Anda Saya tidak. tidak, Pak. Ini jawaban jujur apa gimana nih? Iya nih. Ya, karena kita jujur. Kalau saya itu kan udah cenderung sibuk di bekerja, jadi saya tidak akan mempermudah dan tidak bakalan bisa berkembang juga sih, Pak. Betul sih, kalau jawabannya seperti itu, karena kita kan namanya juga mahasiswa pekerja kali ya, karena Iya. apa-apa tuh disibukkan dengan bekerja, capek. Ada juga yang pengen instan juga sih, Pak. Iya. Instan. Begitu sudah rumit ya kita pakai instan.
apa ya ya itulah yang bakalan kita gunakan juga mau nggak mau gitu. Ibarat ChatGPT itu ibarat apa ya, udah nggak ada waktu lagi, ibarat udah kepepet lah. Iya. Nah, baru lebih itu lebih ke ini sih, jadi inspirasi aja sih ChatGPT. Maksudnya kayak kita Iya. enggak, maksudnya kayak kita iniin lagi, dirubah lagi ya. Dikembangkan lagi gitu loh, maksudnya dikembangkan lagi. Jawabannya, Oh, jadi udah dapat jawaban ChatGPT, kita kita baca, Tinggal kita baca memperkembangkan lagi Iya. gitu. diubah-ubah dikit. Ubah dikit. Gitu aja. Tolong untuk dosen dengarkan murid-murid kalian nih ya. Dosen. Saya tidak ibu bapak saya tidak. mungkin boleh ditanya yang narasumbernya. Hostnya boleh ditanya. Hostnya Gimana, Pak, coba? yang terutama hostnya Pak ini Pak. Iya. Kalau saya sih, saya tidak memakai ChatGPT sih kebetulan, alhamdulillah. Saya menggunakan ada Force Text Player. Itu kayak gimana tuh? Ada sama ChatGPT. Oh, sama. Karena ChatGPT menurut saya jawabannya itu dengan soal itu kurang menarik. Kalau bukan menarik sih, kurang sinkron. Kalau menurut saya. Braille Brandly itu harus berbayar Pak. Jadi Bener juga. kita bisa buka berapa menit, kemudian berapa Baru menit ada kemudian jawaban. baru itu pakai Brandly. Ini juga pakai Brandly. Iya kan? Nah, habis itu apa sih, kita mau nanya apa lagi ya? Mungkin ancaman kali ya. Ancaman apa sih yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi digital saat ini Pak? Ancaman apa sih yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi? Kalian tahu nggak dari ancaman tersebut yang ditimbulkan dari pemanfaatan? Oh, mungkin salah satunya ini sih dari aplikasi kayak Shopee. Nah, itu kan dia mempermudah. Ada juga ancamannya. Iya, ancamannya tuh kenapa? Contohnya kayak pedagang-pedagang yang di Tanah Abang itu makin sepi karena adanya si Shopee ini. Jadi ibarat dulu itu sebelum adanya Shopee untuk belanja, pasti pasar Tanah Abang itu ramai banget kan. Iya. Semua tuh pasti belanjanya ke sana. Betul. Nah, setelah ada Shopee belanja online, nah jadi mau nggak mau yang kena ancaman itu pasar Tanah Abangnya. Jadi ditutup, bukan ditutup sih, lebih tepatnya tuh sepi lah. Sepi, jadi banyak yang tutup gitu. Nah, banyak yang tutup. UMKM-nya jadi terdampak ya. ya itulah deh dampaknya, dibilang kan dampaknya positif dan negatifnya. Terkadang pun ada yang kerjasama antara si penjual dan si pembeli itu ada kerjasama gitu ya, seperti kayak Shopee lah. Jadi terkadang dia pun ada plus minusnya itu, jadi terkadang kerjasama gitu. Tapi Dan ancamannya nih termasuknya akibat kebanyakan hoax gitu. Iya. Hoax ya, Kayak kebanyakan itu penyebaran- kemarin yang konser Coldplay. oh iya, Itu banyak tiketnya banyak yang ketipu banget tau, banyak sama yang dibilang itu scam. iya. Iya. Nah, seperti kan seperti itu kan berarti kan sisi kekurangannya di situ. Iya. Itu Coldplay sampai 15 M sih itu. 15M. Itu bisa. Itu bisa kalau udah di gitu. Tapi dengan kayak misalnya yang kayak boleh saya ulang lagi, kayak misalnya kayak tadi apa tuh, kayak Tanah Abang mulai tutup itu dengan karena ada misalnya Shopee atau TikTok. Kenapa sih, maksudnya kenapa pedagang-pedagang yang di Tanah Abang itu tidak mengikuti perkembangan zaman gitu, biar dia mengikuti perkembangan zaman dan mempermudah. Kalau menurut aku sih gara-gara mereka apa ya, faktor umur juga kali ya. Up to date. Iya, Enggak, kurang, kalau jadi kalau kurang- kalau kalau menurut Kurang aku ya gini ya. Iya. Kalau Terkadang Bapak kan gini. tahun 90-an nih Pak. Terkadang gini, memang sih dia kelihatannya gitu, tapi ternyata ditelusuri ternyata mereka Ya sama gimana tuh? kerjasama dengan si Shopee atau apa, jadi ada toko online-nya. toko online-nya gitu. Kenapa? Karena kan satu, toko online itu dia bayar pajaknya dia terlalu mahal. Nah kalau begitu dia nyewa toko, kios atau lain-lain, kan otomatis pajaknya itu tinggi gitu loh. Dan kosnya mereka pun turun, dan untuk bahannya itu lebih besar kos pengeluaran penyewaan toko dan kiosnya. Makanya terkadang dia kenapa mereka tutup? Karena dia ingin buka di Shopee, kerjasama dengan Shopee. Tapi ada juga yang nggak bisa gitu, nggak mau mengikuti zaman Pak. Memang ada sih yang begitu, dia tetap kekeh.
Tapi dia nggak mau berhenti jalan, mungkin dia udah tahu harga pasarnya, mungkin di harga pasar itu lebih mahal kan, nah jadi dijual ke online itu harganya itu jadi lebih turun, lebih murah lah. Jadi mau nggak mau masyarakat itu pasti memilihnya yang di online ketimbang yang harga langsung seperti itu. soalnya lagi juga kalau di rata-rata yang di tempat Shopee ataupun di TikTok Shop itu rata-rata mengambilnya di barang di produk Cina sih ya. Jadi itu mengelola banyak dan menjadi murah, dan sebab itu masyarakat yang memilih yang lebih murah itu. Iya bro sih. Ya, karena kan orang-orang itu tuh rata-rata menengah ke bawah, Tapi gayanya ke atas. kayaknya ke atas. Nah, Bapak itu menengah ke atas atau ke bawah? Ya, Bapak menengah ke atas atau ke bawah? saya sih ya Apa rata yang di sedang-sedang tengah? saja lah. Oh, Bisa sih istilahnya kita dari menengah ke bawah, tapi kalau begitu stylenya kita bagus atau bagus ya orang menganggap nih orang beli di atas nih, tadi mainnya ke atas nih, padahal kita menurut teknologi kan ya sama seperti teknologi, kadang bisa ke bawah, kadang bisa ke atas. Oke. Jadi aku mau tanya sekali lagi nih, kalau pertanyaannya menurut kalian nih, kan kalian nih mahasiswa ya, dan sebagai generasi Z dan ada generasi ani X dari Sifatnya X tua. X2 Nah, aku mau tanya kayak misalnya kayak ChatGPT lah, Brandly lah, ataupun semacamnya seperti ChatGPT itu, kalau kalian itu menurut kalian itu mempermudah atau memperburuk kehidupan dalam bermasyarakat sih Pak? kalau menurut saya itu gimana ya, 50-50 juga sih gitu. Oh, ada yang mempermudah, ada yang memperburuk. Dalam artian mempermudah, begitu kita kan yang sibuk dengan pekerjaan gitu, Iya. tapi kita tidak bisa dapat dan tidak bisa memperkembangkan ilmunya gitu loh. Hanya sebenarnya sedikit sebenarnya jadi, tapi apakah kedepannya sama gitu? sebenarnya sih mempermudah ya dalam sebuah mahasiswa lah ya. Tidak usah, kalau pribadi sih tidak usah ribet-ribet mikir lagi lah seperti itu ya kan. Sekarang ini kan ibarat manusia itu kan punya instan lah seperti itu lah ya kan. Nah mungkin apa namanya yang balik lagi ke itu kan mungkin Namanya juga Teros Podcast, betul kan? Iya benar, Apa? itu kan Namanya juga kita sebelum lagi berbicara kita ngomong dulu. Tolong Teh Solo kita teras podcast itu ya bebas. promosi. Saya udah mempromosiin Anda loh Teh Solo. Masuk, tolong masuk. Tolong masuk. Ya kemungkinan dengan teras podcast ini kita bisa lebih berkembang, penontonnya banyak, ada pertanyaan yang lain gitu kan. Kita juga tidak memungkiri dalam artian itu bukan hanya di kalangan mahasiswa, kalangan yang nonton, kalangan ini, siapa tahu yang lain pun bisa nonton live-nya gitu loh. Teras podcast itu gimana sih, kerjanya gimana sih, ininya gimana sih, kita nggak Belakang tahu. layarnya gimana? Iya. Tapi kalau menurut pribadiku sih, kalau misalnya dengan adanya ChatGPT nih ya, kayak mempermudah atau memperburuk itu kembali ke masing-masing sih. Iya. Gitu. Karena banyak ada kalangan yang seperti contohnya kayak reguler 1, reguler 2, kita kan pekerja nih ya, karena bolehlah kita menggunakan ChatGPT untuk mempermudah, karena waktu kita itu banyak dihabiskan dengan bekerja. Dan sedangkan kalau menurut saya, kalau yang reguler 1 itu, kalau yang menggunakan ChatGPT itu kayak gimana gitu, betul nggak? Iya, Karena betul. Karena mereka fokusnya cuma Iya. ya, kalau kita kan fokusnya terbagi gitu. Jadi mungkin lebih dimaklumi mungkin ya, cuma nggak tahu. Oke, dimaklumin ya. Tolong dosen dimaklumin dong. Karena kita juga susah nih. Tapi memang sih, kalau kita cenderung ke sana ke ChatGPT, kita tuh untuk berkembang ke depan tuh gimana gitu loh. Kan Terlalu begitu kita enakan ya.
Iya, terlalu enakan. Jadi kalau kita face to face atau ketemu orang, kalau suatu saat dengan pertanyaan kita selalu apa sih yang akan kita kembangin, apa sih yang akan kita ini gitu loh. Kebetulan kan Bapak juga kayaknya sibuk banget ya. Ya itu dia, itu kesibukan ya. Alhamdulillah dengan kesibukan saya, jadi kalau masalah itu aduh gimana ya, beneran sih. Makanya saya bilang gitu kenapa? Terkadang iya, kadang tidak, karena perkembangan orang atau apa kita bisa perkembangan kita bisa langsung terus terbuka gitu loh. Jadi aku ingin menutup aja sih. Jadi intinya sih menurut kalian itu intinya aja ya langsung perkembangan teknologi itu menurut Anda itu apa sih? Pengertiannya, perkembangan menurut Anda itu. Zaman ibarat zaman juga udah canggih kan. Nah, Kita juga harus beradaptasi untuk mengikutinya juga. makin lama kita menggunakan kita zaman batu lagi gitu. Iya. Kan tidak mungkin kalau kita zaman batu harus kita ke batu lagi kan tidak mungkin. Coba Pak, kita lihat Pak. Ada SMS itu mungkin ada apa itu Pak? Wah, Oh, udah. Ada. Jadi, udah satu. Jangan kayak gitulah Pak. Oke, jadi apa ya untuk penutupnya itu yaitu beberapa titik utama perkembangan itu. Mati nih. Nah, jadi matiin dulu Pak. Ya tahu. jadi udah nanti rekam lagi, tinggal closingan aja. Wah, Pak. Oke. Ternyata salah. Lanjut. Oke, jadi closing. itulah beberapa titik perkembangan teknologi saat ini. Tentu saja dunia teknologi terus berubah dan kita berharap untuk melihat lebih banyak inovasi yang menarik dalam waktu dekat. Jangan lupa tetap terhubung dengan podcast Teras. Podcast Teras. Ya, untuk tetap update dan tentang tren dan perkembangan, jangan lupa subscribe dan channel ini. Channelnya apa namanya? Jadinya apa namanya? TP TP. TPU. Tempat pemakaman umum. Tetap di Teras. Oke.